Halo semuanya, kami dari Kelompok Antam akan membawakan sebuah video estimasi bencana alam yang terdapat di Pulau Sumatera. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatdia Sidiki dengan NIM 124370113. Perkenalkan, nama saya Barik Rizky Mubarak dengan NIM 124370129. Perkenalkan, nama saya Samuel Abdul Tapea dengan NIM 124370098. Perkenalkan, nama saya Faisal Tarik dengan NIM 124370138. Perkenalkan, nama saya Luki Areri Fadil dengan NIM 124370004. Bencana alam tidak bisa kita hentikan, tetapi kita bisa memperkirakan dan mengurangi kerusakannya. Hari ini kami akan menjelaskan bagaimana estimasi bencana alam bekerja dan mengapa data sangat penting dalam upaya untuk mengurangi kerusakan ketika bencana alam terjadi. Estimasi bencana adalah proses prediksi kemungkinan terjadinya bencana berdasarkan data dan kondisi lingkungannya. Nah, itu bertujuan untuk memberikan peringatan dini, mempersiapkan evakuasi, dan meminimalkan kerugian yang mungkin terjadi. Untuk banjir, kita melihat curah hujan, tinggi muka air sungai, dan data cuaca. Nah, kalau untuk longsor, kita memantau kadar air dalam tanah, kemiringan lereng, dan pergeseran tanah meskipun hanya beberapa milimeter. Nah, untuk banjir sendiri biasanya kita itu menggunakan satelit, radar, ataupun biasa membaca pola dari tiupan angin yang berada. Semua data itu masuk ke dalam sistem analisis dan kemudian mengeluarkan prediksi tingkat risiko. Sekarang kita mulai dari bencana alam banjir. Sistem akan memantau curah hujan dalam beberapa jam. Jika intensitasnya tinggi dan kapasitas sungai hampir penuh, sistem memberi sinyal bahaya. Nah, biasanya bagi masyarakat peringatan dari banjir itu biasanya dilewat dari aplikasi ataupun dari sirine yang akan dibunyikan oleh dari badan evakuasi. Oke, longsor ini bisa diprediksi lewat sensor pergeseran tanah. Kalau tanah bergerak walaupun sedikit, itu sudah menjadi indikator awalnya. Nah, sistem akan menaikkan status dari waspada ke siaga, lalu darurat jika pergerakan terus meningkat. Nah, peringatan ini biasanya sangat penting untuk masyarakat yang tinggal di dekat-dekat lereng. Untuk cuaca ekstrim sendiri, prosesnya itu lebih kompleks. Model komputer proses data satelit, kelembapan, suhu, dan pola angin. Dari situ muncul prediksi potensi badai, hujan lebat, atau angin kencang. Nah, tanpa model itu kita tidak tahu kapan akan terjadinya bencana. Tapi tentu saja, prediksi tersebut tidak selalu benar. Kadang ada yang melenceng dan hasilnya itu tidak sempurna. Kadang sensor rusak, data hilang, dan kondisi alam berubah sangat cepat. Nah, makanya itu kita perlu banyak sensor, data real time, dan teknologi yang terus diperbarui. Nah, maka dari itu, kita sebagai masyarakat punya peran penting dalam memantau informasi serta memahami jalur evakuasi. Lalu tak lupa juga untuk mendownload aplikasi resmi dalam memantau bencana, mitigasi bencana alam yang akan terjadi. Dan yang paling penting, tidak panik, ikutin arah petugas saat muncul peringatan dini. Estimasi bencana bukan hanya soal teknologi, tetapi juga kesiagaan kita. Dengan memahami informasi dan tetap waspada, kita dapat mengurangi dampak dari bencana. Nah, Untuk itu, mari kita dengan berdoa untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Pulau Sumatera yang terkena dampak bencana seperti banjir, longsor, gempa bumi, dan yang lainnya. Doa mulai.